Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jamaah Tauhid Rabbani Singapura, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Sebelum ruh meninggalkan akan cangkangnya, di mana setiap kita adalah mampu mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin. Sehingga pengenalan kita kepada Allah itu bukanlah pengenalan yang penuh dengan imajinasi, khayalan dan renungan. Akan tetapi pengenalan diri kita ini kepada Allah adalah pengenalan yang wujud, pengenalan yang terang dan nyata. Karena Allah itulah Ahad, satu tunggal yang tiada berbilang. Hanya Dialah satu-satunya dan tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Begitulah Allah menjelaskan akan rahasia ketunggalan dan keahatan dirinya. Allahu la ilaha illahu, bahwa Allah itu adalah Esa Tunggal, bahwa tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan hanya Dia. Kalau Dia cuma yang wujud, Dia cuma yang ada, berarti segala yang wujud dan segala yang ada inilah kezahiran untuk memandang akan nyatanya wujud dirinya itu. Tapi kenapa manusia ini tidak mampu memandang akan keesaan dan ketunggalan Allah, padahal Dia cuma yang ada satu-satunya? Kalau Dia yang ada satu-satunya, tentu kita mampu memahami bahwa segala yang wujud dan segala yang ada inilah bentuk kenyataan akan rupa dirinya. Suatu contoh Bapak Ibu selalu saya utarakan kepada jemaah kita, supaya dengan contoh dan kias ini mampu mereka mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya, memahami akan keesaan dan ketunggalan Allah itu yang wujud dan yang ada pada seisi alam ini. Kalaulah Bapak Ibu kita masukkan ke dalam piring kita namanya jagung. Jagung Bapak Ibu tahu? Ya. Kalau tidak jagung, kita masukkan di dalam itu adalah kacang. Kalaulah di dalam piring kita itu kita penuhi piring itu dengan kacang, pertanyaan Ustadz, bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu selain kacang di dalam piring kita yang sudah dipenuhi oleh kacang itu? Bisa Bapak Ibu menemui beras, menemui salak, menemui namanya biji-bijian di dalam itu selain daripada kacang? Tentu tidak. Kenapa Bapak Ibu tidak mampu menemui sesuatu selain daripada kacang apabila telah dipenuhi piring itu dengan kacang? Karena memang kacang isinya semuanya. Kalau kacang semuanya isi daripada piring, maka kita tidak akan pernah mampu menemui dan mendapatkan sesuatu selain daripada kacang. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau Allah itu cuma yang wujud, Allah itu cuma yang tunggal, Esa, tiada berbilang, tidak ada diri yang lain selain pada dirinya, hanya Dia satu-satunya. Dia yang ada seisi alam ini. Bahkan Allah mengatakan, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah, kata Allah, karena aku cuma yang ada, aku cuma yang wujud dahulu, sekarang dan yang akan datang, maka kewujudan diriku itu sudah meliputi seisi alam ini. Kalau Allah itu sudah meliputi akan seisi alam, pertanyaannya,
Bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu selain Allah pada sisi alam ini? Bisa Bapak Ibu? Tentu Bapak Ibu tidak akan pernah mampu menemui sesuatu selain Allah pada sisi alam. Karena Allah cuma yang wujud meliputi sisi alam. Kalau Allah cuma yang wujud meliputi sisi alam, maka sisi alam ini itulah yang disebut namanya kezohiran, kenyataan untuk memandang nyatanya akan diri Allah yang tunggal dan yang ahad itu. Itu maknanya bahwa tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada yang lain selain daripada dirinya, maka kenapa manusia tidak mampu memandang akan kewujudan nyatanya diri Allah itu, padahal dia cuma yang ada satu-satunya dan tidak ada diri yang lain selain pada dirinya? Itu sebenarnya Bapak Ibu, manusia tidak mampu memandang akan kewujudan Allah yang tunggal dan yang ahad, padahal dia cuma yang ada satu-satunya pada sekalian alam ini. Itu disebabkan karena ia terhijab dengan keakuan dirinya. Terhijab dengan keakuan dirinya itu maknanya, apabila dia merasa dan mengakui serta menyadari bahwa dialah yang wujud, dialah yang bersifat, dialah yang sama, basar, kalam, ilmu, qudrah, iradah, dan hayat, maka ketika itulah sebenarnya keakuan yang ada pada dirinya itu tidak mampu memandang bahwa yang wujud itu hanya Allah, bahwa yang sama, basar, kalam itu hanya Allah, bahwa yang ilmu, qudrah, iradat itu hanyalah Allah. Itu disebabkan karena keakuan akan dirinya itu yang sebenar-benarnya. Lalu bagaimana manusia itu mampu mengenal akan kewujudan Allah itu? Bagi setiap insan ini, maka setiap insan ini wajib keluar daripada keakuan dirinya. Inilah pesan Nabi kepada kita. Mutu qabla antamutu. Matikanlah dirimu sebelum ajalmu datang. Matikan diri sebelum ajal datang itu maknanya matikan diri sebelum habisnya usia umur. Matikan diri sebelum habis usia umur, itu maknanya. Matikan diri sebelum ruh itu melepaskan akang cangkangnya, sebelum datangnya Israel. Itu maksud yang sebenarnya mati di dalam hidup. Kalau kita diperintahkan oleh Rasul mematikan diri sebelum datangnya ajal, mematikan diri sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya, mematikan diri sebelum datangnya Israel, makna yang tersirat di balik kalimat itu, matikanlah keakuan dan kesadaran dirimu yang merasa dirimu itu wujud dan bersifat. Keluar kita dari diri kita ini. Inilah yang diingatkan Allah kepada kita. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Bila engkau merasa engkau yang ada, engkau yang bersifat, maka selama engkau ada, selama engkau masih bersifat, selama itu engkau tidak akan pernah mengenal aku yang wujud dan yang ada itu. Tapi bila engkau bukanlah engkau, engkau tidak lagi merasa engkau yang wujud, engkau yang bersifat, maka ketika itulah sebenarnya engkau mampu mengenal dan menyaksikan aku yang wujud dan yang nyata itu. Akulah yang wujud dan akulah yang bersifat itu. Maka ini yang dikatakan oleh Rasul kepada kita, yang mesti kita ambil hikmahnya yang terdalam dari apa yang Allah katakan melalui lisan Rasulnya. Innakum satarona rabbakum iyana. Sesungguhnya kamu benar-benar menyaksikan Allah itu. Allah yang kamu saksikan itu adalah Allah yang wujud, Allah yang nyata, Allah yang terang. Bagaimana wujud nyata dan terangnya Allah itu? Kalaulah alam ini nyata, Allah yang kita saksikan itu lebih nyata dan lebih terang lagi daripada sekalian alam ini. Kalaulah meja ini nyata, Allah lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya meja ini. Kalaulah diri kita ini nyata, Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya diri kita ini. Kalau Allah itu nyata, terang dan jelas Bapak Ibu,
Karena dia cuma yang wujud semata-mata sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Maka tidak ada sesuatu apapun selain Allah yang mampu menghijab akan wujud nyatanya Allah itu. Bagaimana mungkin ada sesuatu selain Allah mampu menghijab dan melindungi akan wujud nyatanya Allah? Bukankah sesuatu itu tidak pernah ada? Kalaulah sesuatu itu tidak pernah ada, maka yang tidak pernah ada tidak akan pernah menghijab adanya akan wujud dari Allah itu. Lalu siapa sesuatu itu? Sesuatu itu sebenarnya bentuk lain daripada rupa diriku. Alam, seisi alam ini, itu tiada lain bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu bukalah diriku. Kalaulah dirimu bukalah diriku, lalu siapa dirimu? Dirimu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah wujud nyatanya aku. Begitulah sebenarnya kita memandang akan ketunggalan, keesahan dan keahadan Allah itu, sehingga tidak terpandang ada wujud yang lain, ada sesuatu yang lain selain daripada dirinya. Maka sesuatu yang lain selain pada dirinya itulah tajalli min tajaliyatillah. Itulah kenyataan, itulah penampakan akan kezahiran diri Allah itu. Sehingga kita benar-benar berjumpa, bertemu dan bersuah serta menyaksikan Allah itu adalah Allah yang wujud nyata dan terang. Akan tetapi kesempurnaan memandang wujud nyata dan terangnya Allah pada sekalian alam ini, sempurnalah wujud nyata memandang Allah itu pada diri insan ini. Ini Allah katakan, inna rabbaka ahatta binnas. Sesungguhnya Rabbmu, aku ini, kata Allah, adalah wujud tunggal ahad dan esa. Aku yang awal, akhir, zahir dan batin. Akan tetapi diriku ini telah nyata pada sekalian insan. Insan itulah sebenarnya kesempurnaan memandang akan nyatanya akan wujud diri aku. Ini yang dijelaskan Allah. Khalaqal insan ala suratir rahman wa khalaqa Adam ka suratihi. Dijadikan insan itu adalah kesempurnaan memandang akan rupa ar-Rahman. Dan dijadikan pula Adam itu juga kesempurnaan memandang akan rupa diriku. Maka siapa insan? Siapa Adam? Rupanya Adam dan insan itu tiada lain adalah dirinya juga, Bapak Ibu. Ini yang Allah utarakan. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Bahwa Adam dan insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain adalah aku itu. Disitulah letak pemahamannya. Untuk mengenali diri Allah itu, kenalilah sifatnya. Di situ mendudukkan ilmunya secara makna hakikat. Karena Bapak Ibu tidak akan bisa langsung menemui dan menyaksikan Allah itu. Kalau kita tidak bisa langsung menemui Allah itu, Bapak Ibu, maka jalan untuk menemui Allah, kenalilah sifatnya. Yang disebut namanya dengan makhluk, yang disebut namanya dengan sesuatu, yang disebut namanya dengan alam. Inilah yang diantarkan oleh baginda Rasul kepada kita. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan olehmu akan ciptaannya, akan makhluknya, dan jangan kamu pikirkan zatnya. Kalau kita dalami makna ini, Bapak Ibu, diresapi ke dalam kalbu kita ini, berarti kita tidak mampu untuk mengenal dan menemui akan zat itu. Kalau kita tidak mampu untuk mengenal dan menemui zat, padahal zat yang bernama Allah itu ingin dikenal. Kalau dia ingin dikenal, tentu Allah akan memberikan jalan dan kemudahan bagi kita untuk kita sampai mengenal akan dirinya. Padahal dirinya ingin dikenal.
Maka apa kata Allah? Kuntu kanzan mahfiya wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa li'arifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Kenapa Allah menerangkan dan menjelaskan bahwa dirinya itu adalah perbendaharaan yang tersembunyi? Bahwa segala yang ada dan segala yang akan ada ini, semuanya itu berasal daripada diriku. Kalaulah segala yang ada ini semuanya berasal daripada diriku, maka akulah sebenarnya yang dikatakan perbendaharaan yang tersembunyi itu. Wa ahbabtu an u'rafa. Karena aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka diriku ingin dikenal. Aku ingin melihat diriku. Siapa diriku yang sebenarnya? Kalau aku ini Tuhan, siapa yang akan jadi hamba? Kalau aku hamba, siapa yang akan jadi Tuhan? Karena Allah ingin dikenal. Fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan dan aku jadikan sesuatu itu daripada diriku. Jadi Allah menciptakan sesuatu bukan di luar dirinya, tapi Allah menciptakan sesuatu itu berasal dari dirinya sendiri. Liya'rifani. Aku ciptakan sesuatu itu dari diriku, supaya yang aku ciptakan itu dia mampu mengenal dan menemui aku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Makanya apa yang pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah? Supaya kita ini mampu mengenal akan dirinya. Maka yang pertama kali diciptakan, yang pertama kali dijadikan oleh Allah sebelum adanya segala yang ada ini, sebelum adanya sesuatu, sebelum adanya kehidupan, yang pertama kali diciptakan Allah, itulah yang disebut namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah yang disebut namanya dengan sesuatu. Nur Muhammad itulah yang disebut namanya dengan alam. Nur Muhammad itulah yang disebut namanya dengan makhluk. Nur Muhammad itulah yang dikatakan min ibadihi juz'an, bahagian daripada diriku. Nur Muhammad itu pula lah yang dikatakan tajalli min tajaliyatillah, kenyataan untuk memandang diriku. Nur Muhammad itulah yang disebut namanya Ainullah. Nur Muhammad itulah yang disebut namanya Wujudullah. Kalaulah Nur Muhammad itu dikatakan Wujudullah, Ainullah, tajalli min tajaliyatillah, bahwa sesungguhnya Nur Muhammad itulah yang disebut namanya Hakikatullah. Itulah maknanya. Pikirkan olehmu ciptaannya, pikirkan olehmu makhluknya. Siapa makhluknya? Siapa ciptanya? Itu Nur Muhammad. Kalau kita telah mengenal ciptaannya, makhluknya yang bernama Nur Muhammad, siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu, itulah yang disebut namanya bahagian daripada diri Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Nur Muhammad, bahagian daripada diri Tuhan, maka bahagian daripada diri Tuhan itu tiada lain adalah Tuhan itu sendiri. Kalau boleh Ustadz membuatkan perumpamaan Bapak Ibu, walaupun Allah itu tidak boleh diumpamakan, ya, tapi kenapa kita umpamakan? Kenapa kita buatkan juga namanya kiasnya? Perumpamaan dan kias kita buat itu Bapak Ibu untuk mendekatkan pemahaman kita. Kenapa? Untuk mencari dan menemui Tuhan itu mesti dengan rasul. Rasul dibuat naik, paresu dibuat turun, rasul yang dirasui. Mungkin ada juga Bapak Ibu tak paham lah. Aku pun nak ngerti lah tuh dah. Dinoi-noi ke dalam tuh, ditilik-tilik ke dalam, dirasul-rasui. Nah, sekarang kita hantarkan bahasanya dengan rasa, ambilnya dengan rasa. Makanya ulama kasab itu selalu menghantarkan pemahaman itu dengan perumpamaan kias supaya kita bisa meresapinya. Apa kata mereka? Ma yakhruju baina syafatain ilal isarati wal iktibar. Apa yang keluar dari lisanmu, apa yang keluar dan terlontar dari dua bibirmu, itu hanya menunjukkan suatu isyarat dan iktibar saja.
Tidak cukup kamu memahami apa kalimat yang keluar dari lisannya, tapi pahamilah makna yang tersirat di balik kalimat itu. Kalau Allah kita buat perumpamaannya, karena Dia adalah wujud yang tunggal dan ahad. Kalau boleh Ustaz mengatakan Allah itu adalah lautan. Kalau Allah itu adalah lautan, maka alam semesta ini adalah percikan daripada lautan itu. Kalau Allah itu adalah lautan, maka alam dan diri kita ini itulah satu tetes dari sebuah lautan itu. Itu artinya yang makna yang sebenarnya Bapak Ibu. Kalau Allah itu adalah lautan, maka alam dan diri kita ini inilah bahagian daripada lautan itu. Bahagian daripada lautan itu tiada lain adalah lautan itu juga Bapak Ibu yang sebenarnya. Disinilah Allah katakan wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu adalah bahagian daripada diriku. Contohnya lagi Bapak Ibu, ya ini masih lautan juga Bapak Ibu, ya kalau tidak paham nanti ke laut dia. ini lautan Bapak Ibu. Ini cangkir ya, apa gelas cawan namanya. Lalu kita sauk Bapak Ibu, sauk ada kan? Diciduk dia, ambil nih. Ini lautan, ciduk ini airnya. Pertanyaannya, samakah air yang di dalam cawan ini dengan air yang ada di lautan ini? Sama. Kalau sama air yang ada di dalam cawan ini dengan yang di lautan ini, air yang di dalam cawan ini apa sebutannya bagi air yang ada di lautan ini? Ini bagian. Kenapa disebut air yang di dalam cawan ini dikatakan bagian daripada lautan? Karena berasal daripada air laut itu sendiri. Kalau memang asalnya air yang ada dalam cawan ini berasal daripada lautan, berarti makna hakikatnya air yang di dalam cawan ini, inilah yang dikatakan tiada lain adalah air lautan itu sendiri. Allah itu lautan, kita ini bahagian daripada lautan itu. Kalaulah kita ini bahagian daripada lautan itu, sedangkan lautan itu adalah Allah, maka kita inilah sebenarnya bahagian satu tetes, satu titik daripada lautan itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa manusia itu bimbang dan ragu untuk menyatakan akan dirinya itu bahagian daripada diri Tuhan? Bahwa diri Bapak Ibu ini bahagian daripada diri Tuhan. Masa iya? Tak yakin dia. Dibilang, diri Bapak Ibu ini berasal daripada monyet, amarah pula dia. Karena dalam teori Darwin, manusia itu berasal daripada monyet. Disebut kita ini keturunan monyet, kita marah. Tapi dikatakan kita ini bahagian daripada diri Tuhan. Masa iya? Takutlah kita. Jadi yang mana yang maunya Bapak Ibu? Itulah iman itu masalahnya. Mata zohir ini hanya mampu memandang segala yang nampak. Dia mampu memandang dan melihat segala yang wujud. Namun mata zohir itu tidak akan pernah mampu merubah kebenaran yang sudah tertanam di dalam hati ini. Begitulah Allah menjelaskan kepada kita. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akulah yang membuat hatimu itu rindu, cinta, bermanja-manja dengan aku. Akulah yang membuat hatimu itu kamu kenal dengan aku. Aku yang wujud dan aku yang nyata. Dan aku pula lah yang membuat keimanan itu selalu hidup tertempel di dalam rahasia hakikat dirimu. Makanya apabila hati kita ini telah masuk hidayah dan petunjuk Allah, apabila qalbu kita ini telah masuk nur ilahi, apa kata Rasul? Iza dakhalan nur fi qalbil mu'min in fasaha wan saraha. Apabila hati kita dah masuk hidayah Allah, telah masuk petunjuk Allah, Allah telah menurunkan, Allah telah menanamkan, dan Allah telah menancapkan rahasia nur dirinya ke dalam hati seorang mukmin. Ketika itulah seorang mukmin hatinya itu lapang,
Hatinya itu yakin bahwa yang mengenalkan dirinya kepada dirinya itu tiada lain adalah Robnya. Contoh Bapak Ibu, dari mana baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yakin bahwa Allah itu adalah Tuhannya? Dari mana beliau yakin Allah itu adalah Robnya? Walaupun Allah memperkenalkan dirinya, "Hei Muhammad, innani anallah, la ilaha illa ana." Hei Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah Rob, aku ini Tuhan. Namaku Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata pada sisi alam dan pada dirimu, hai Muhammad, illa ana, melainkan akulah yang wujud pada alam dan wujud pada dirimu. Lalu bagaimana Nabi itu bisa paham bahwa yang mengenalkan diri itu adalah Tuhannya, kalau bukan Allah yang menanamkan keimanan itu di dalam rahasia hakikat dirinya? Jadi iman itu di dalam hati, hati itu letaknya di dalam rahasia hakikat diri. Kesimpulannya, iman Bapak Ibu terletak di dalam rahasia hakikat diri. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah pilih dirinya, sehingga Allah memperkenalkan dirinya kepada orang yang dia pilih sebagai hamba dan kekasihnya. Wa may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang aku beri hidayah dan petunjuk, aku kenalkan diriku kepada dirinya, maka dialah orang yang beruntung, dialah orang yang mendapat petunjuk itu. Sehingga dia beriman dan yakin kepada aku, itu kena hidayah dan petunjuk aku tanamkan ke dalam dirinya. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang tidak aku tanamkan hidayah dan petunjuk ke dalam dadanya, tidak aku masukkan nur rahasia diriku ke dalam dadanya, maka dia tidak akan pernah yakin dan percaya bahwa aku ini adalah wujud dirinya. Wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu iza abada. Berbusah dan berbuih pun mulutmu untuk menyampaikan kebenaran itu kepada mereka, mereka tetap mengatakan nehi, nehi, nehi. Dia tidak akan yakin dan percaya yang kita sampaikan itu, karena hatinya tertutup, hatinya tergembok. Ini yang disebut namanya orang yang kafir. Kafir itu maknanya kafir, tertutup. Apanya yang tertutup dan tertutup dari apa? Yang tertutup itu adalah hatinya tertutup dari kebenaran, memandang dan melihat akan adanya Allah yang wujud pada alam dan sempurna pada dirinya. Maka orang-orang yang tersesat, kata Allah, falan tajidalahu waliyan mursyida. Kemanapun dia pergi, dari barat sampai ke timur, dia cari seorang mursyid, dia cari seorang pembimbing, dia cari namanya Tuan Guru. Maka mursyid, pembimbing, Tuan Guru tidak mampu memberikan keyakinan kepada dirinya, tidak mampu dia memberi hidayah dan petunjuk dalam hati dan jiwanya. Karena Tuan Guru, Tuan Imam, mursyid bukanlah pemberi hidayah dan petunjuk. Ingat, yang dikatakan wali mursyid itu adalah Allah Azza wa Jalla. Allah itulah yang dikatakan wali mursyid. Yahdi mayasya wa yadilu mayasya. Bukti Allah itu sebagai wali mursyid, pemberi hidayah dan petunjuk, maka di tangannya lah orang-orang yang mendapat hidayah dan petunjuk itu. Maka siapa yang Allah beri hidayah petunjuk, maka dia orang beruntung. Dan siapa yang tidak diberi Allah hidayah dan petunjuk, maka dia orang yang tersesat. Disitulah Allah menjelaskan dirinya tentang wali. Allah waliyul mu'minin, Allah waliyul muttaqin, Allah waliyul muhsinin. Allahu waliyul mu'minin allazi yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah lah wali bagi orang-orang yang beriman. Allah itulah wali bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dialah yang mampu, dialah yang berhak mengeluarkan, mencabut kegelapan dan kekafiran yang ada di dalam hati setiap insan itu, lalu dimasukkannya hidayah dan petunjuk. Sehingga dengan hidayah dan petunjuk yang Allah masukkan ke dalam hatinya, disitulah dia yakin bahwa yang memberikan hidayah dan petunjuk itu adalah Rabb dan Tuhannya.
Inilah rahasianya Bapak Ibu, bahwa kita kenal Allah itu bukan karena kita. Kita yakin dengan Allah itu bukan karena kemampuan akal pikir kita, bukan berliannya otak kita ini. Akan tetapi kita yakin dan percaya bahwa Allah itu Rabb dan Tuhan kita. Kita mampu menemui dirinya, bukan karena usaha dan ikhtiar kita. Akan tetapi Allah lah yang datang menemui hamba dan kekasihnya, sehingga dia benar-benar memperkenalkan dirinya kepada hamba yang dia pilih itu. Maka ketika Allah datang menemui hamba dan kekasihnya sebagai orang pilihannya, lalu Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya itu, disitulah hamba itu yakin dan percaya bahwa Allah itu Rabb-nya. Maka pada saat Allah memberikan pemahaman, Allah mengajarkan dan memberitahukan siapa dirinya kepada hambanya, maka hamba yang Allah beritahukan rahasia dirinya itu, maka hamba itulah yang dikatakan hamba yang telah mendapatkan ilmu laduni, hamba yang telah mendapatkan ilmu hikmah, ilmu kasab. Maka apa kata Allah? Yuktil hikmata mayasya wa may yuktal hikmata faqad utiya khairun katsira. Aku akan berikan ilmu hikmah, aku akan berikan kepadanya ilmu laduni bagi orang-orang yang aku pilih, kata Allah. Maka orang-orang yang bisa hadir dan datang ke sini, ini termasuk orang-orang pilihan, orang-orang yang telah ditarik Tuhan batinnya. Secara makna hakikatnya, makna yang sebenarnya, Allah datang kepada diri hambanya, karena hambanya itu akan dipilih oleh Allah sebagai wali dan kekasihnya. Disitulah Allah membukakan rahasia dirinya kepada hamba yang dikehendaki itu. Wa may yuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah aku berikan ilmu hikmah kepada dirinya, maka itu lebih baik bagi dirinya daripada dunia seisinya ini. Maka orang yang kasab, orang yang ma'rifat, dia ingin mencari siapa pemilik dunia, siapa pemilik akhirat. Dia ingin cari siapa pemilik surga dan pahala itu. Inilah rahasianya. Nikmat yang terbesar di atas nikmatnya surga adalah nikmat berjumpa dan bersua dengan pemilik surga, berjumpa dan bersua dengan Tuhan yang punya rumah. Itu adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita tidak lagi dikatakan menjadi hamba surga, hamba pahala, hamba dunia, hamba hikmah dan faedah. Betul-betul kita menjadi hamba Allah. Maka apabila kita ingin menjadi hamba Allah dan Allah akui kita sebagai hambanya, maka kenalilah dirinya. Tidak mungkin Allah akan angkat kita ini menjadi hambanya, tidak mungkin Allah akui kita ini menjadi hamba dan kekasihnya kalau kita belum mengenal akan Tuhannya. Jadi orang yang mengenal Tuhanlah yang dikatakan sebagai hamba Allah. Tapi kalau dia tidak mengenal Allah, maka itu adalah hamba dalam pengakuan dirinya. Apa benar dia telah menjadi hamba Allah, atau hamba dunia, hamba surga dan pahala, atau hamba dalam pengakuan dirinya, belum dalam pengakuan Allah Azza wa Jalla? Maka untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, bagaimana kita ini benar-benar diakui oleh Allah menjadi hamba Allah, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini.